Dzul Iqab. Nah, kemudian masuk ke palawija, ya. Di tanaman pangan, palawija ini biasanya umbi-umbian dan kacang-kacangan. Baik talas, ubi jalar, ya, kemudian apalagi talas, ubi jalar, singkong, kemudian kacang tanah, kacang hijau, dan kacang kedelai itu namanya palawija. Itu pun flat sama harganya. Kemudian hortikultura, nah komoditas inilah yang menyebabkan banyak sekali komoditas yang lebih mengarah kepada perjudian. Nomor satunya adalah cabai. Karena cabai itu adalah komoditas yang memang di dalamnya memerlukan biaya yang tidak sedikit buat petani konvensional. Ya, dari perawatannya sudah ribet, ketika muncul bunga juga harus dipertahankan, ketika pentil pun kalau tidak disemprot bisa terkena lalat buah dan patek, dan akhirnya di situ biayanya tidak sedikit. Kemudian biaya yang dikeluarkan itu, maka komoditas untuk cabai ini di hortikultura ini jauh lebih mengarah kepada perjudian. Yang kedua, bawang merah. Nah, ini bawang merah hati-hati juga. Nah, kemudian yang lainnya ada kubis, ada komoditas yang lainnya lebih mengarah kepada harga yang fluktuatif, ya, meskipun produk ini ataupun komoditas ini harganya, ya, biaya produksinya tinggi, tapi ketika pasca panen tidak ada yang tahu, termasuk petani itu tidak tahu. Nah, maka disebutlah itu adalah goror, suatu hal yang tidak pasti di kemudian hari. Nah, itu harus ditinggalkan sebetulnya. Maka PTBS di sini memproteksi petani jika ingin untung, maka tekan biaya produksinya. Meskipun harga misalkan 8.000, 10.000 cabai merah itu di tingkat petani udah rugi itu. Ya, dijual 8.000, 10.000 sudah rugi. Tapi ketika biaya produksi yang dikeluarkan itu jauh lebih rendah, ya, maka di situ petani tetap untung. Daripada sekarang biaya harga pasca panen anjlok, biaya produksi tinggi, ya sampai kamu tidak akan pernah untung. Inilah strategi sustainable agriculture development atau yang kita singkat sustainability ini. Nah, kemudian dari program ini tadi komoditas yang pengelompokan yang keempat ada perkebunan. Nah, kalau perkebunan ini cirinya atau yang ketiga tadi, ya, hortikultura, tanaman sayuran berupa daun, tanaman sayuran berupa buah, kemudian tanaman berbuah semusim seperti semangka, melon, dan lain-lain, tanaman berbuah tahunan, ada durian, mangga, rambutan, dan lain-lain, termasuk tanaman hias itu hortikultura. Nah, yang lebih mengarah kepada komoditas perjudian adalah cabai merah, bawang merah. Jadi Bapak dan Ibu yang sedang memprospek, hati-hati. Karena tingkat kebutuhannya, ya, untuk masyarakat Indonesia itu sangat tinggi untuk bawang merah dan cabai merah itu. Nah, kemudian biaya yang dikeluarkan pun tidak sedikit. Nah, maka di sini kita memberikan solusi bagaimana petani ini diuntungkan di awal, yaitu dengan menggunakan pertanian based farming. Nah, kemudian masuk ke tanaman perkebunan, ini ciri khasnya adalah hasil panennya tidak bisa dikonsumsi. Ada kelapa sawit, ada kopi, ada coklat, ya, cengkeh, dan lain-lain, termasuk rempah-rempah, itu masuk ke perkebunan. Yang kelima adalah hutan tanaman industri. Hutan tanaman industri adalah hutan pohon-pohon yang dimanfaatkan untuk kayu, untuk kertas, dan lain-lain, ya. Nah, itu 5 pengelompokan tanaman, ya, berdasarkan disiplin ilmu pertanian yang sudah saya dapatkan ketika masa kuliah dulu, ya. Jadi materi hortikultura yang dibahas itu, materi perkebunan yang dibahas ini, bagaimana budidaya di awal sampai pasca panen itu dibahas semua. Nah, jadi sobat saya langsung ya. Kemudian alhamdulillah PTBS, ya, meskipun on proses, ya. Jadi kita memiliki produk pengeliharaan dan penyakit tanaman, ya, berbasis teknologi mikroorganisme. Ya, meskipun produk ini masih on proses perizinannya, saya sampaikan saja karena memang sulit diakses di web, ya. Kenapa sulit diakses di web? Karena memang ini belum ada izinnya. Kenapa belum ada izinnya? Karena dulu ketika pengajuan itu kita dijanjikan mulai dari 5 bulan, 8 bulan, 1 tahun, 2 tahun, sekarang udah mau menginjak tahun ketiga. Nah, ternyata inilah fakta dan realitanya. Kalaupun ini diberikan izin edar, ya, maka sudah dipastikan banyak sekali kompetitor yang merasa tersaingi dengan teknologi ini cukup simpel, ya,
teknologi ini cukup simpel, kemudian ramah lingkungan, karena sifatnya absolut, kemudian langsung ke inti serangan, mulai dari bakteri dan cendawan patogen, kemudian insekta, golongan insekta atau serangga. Nah, bagi hewan peliharaan, mamalia, ya itu tidak akan berpengaruh. Ya, termasuk perikanan tidak akan mati kalau disemprot oleh ekopen protektor ini. Karena ekopen protektor ini adalah kalau kita translate ya, artinya adalah pelindung tanaman yang ramah lingkungan. Di dalamnya sudah include ada fungisida, ada insektisida, ada bacterisida, ada akarisida, ini sudah lengkap semua. Cuma kita tidak lagi mau membawa narasi tersebut. Yang ada cukup ekopen protektor atau EPP, pelindung tanaman yang ramah lingkungan. Nah, EPP ini ya, kalaupun diberikan inilah kita sudah nunggu sampai 3 tahun ini, banyak dari lembaga yang berwenang, cerita dari produsen ngajak ngopi. Nah, ngopinya dengan orang-orang yang bersangkutan itu kan harus mengeluarkan biaya, ya bukan belasan lagi, puluh-puluh juta. Tapi ketika ditanyakan kapan izin edar ini keluar, tidak ada yang bisa memastikan. Akhirnya tetap ekopen protektor ini registrasinya sudah ada di Kementan. Intinya sedang on proses saja, tidak ada ketika ada yang mempermasalahkan ya on proses. Dan memang ini khusus untuk mendampingi produk nutrisi yang ada di PTBS, terutama produk pertanian. Karena ini cukup senyawa dengan berbagai pupuk yang ada di PTBS. Salah satunya tadi original, premium, fotosintesa dan BSF. Nah, kemudian produk ekopen protektor ini ya, alhamdulillah sudah mulai banyak para mitra, para petani ya yang sudah banyak menerima manfaat dari produk ini. Karena produk ini meskipun terhirup oleh petaninya tidak akan ada masalah gitu kan. Karena ini adalah hanya sebatas mikroorganisme ya, yang bersifat langsung mengarah kepada insekta ya, serangga dan bakteri lawan patogen. Itu adalah target sasarannya, dan rata-rata yang sudah terkena biasanya langsung dicek ke tanaman jauh lebih sehat. Tanaman jauh lebih sehat. Kemudian produk ini pun ya, produk ekopen protektor ini sampai kapanpun kita masih menunggu. Ya, sampai kapanpun masih menunggu. Tapi untuk mendapatkan ini ya boleh nanti bisa dibantu dengan tim konsultan base farming atau meminta bantuan kepada leader Play Luxury, karena memang aturan dari ownernya seperti itu. Ini diperuntukkan ya hanya untuk mendampingi tadi nutrisi tadi itu yang bersifat teknologi berbasis mikroorganisme. Ya. Nah, kemudian berbicara tentang mindset. Nah, ini ya. Berbicara tentang mindset. Jadi para petani di Indonesia ini kalau tidak menggunakan pestisida dalam dosis ya, secara sintetis dan lain-lainnya, masih ada suara mic yang kalau nggak ada admin begini nih. Ya, jadi mindset yang melekat di kalangan petani itu bahwa produksi tinggi itu harus dibarengi dengan penggunaan pestisida kimia sintetis yang diaplikasikan secara masif. Nah, seperti gambar di bawah kiri. Nah, ternyata siapa yang mengarahkan ini semua, mindset ini semua? Ya tadi para kapitalis, para produsen racun kimia yang berjualan pestisida itu sendiri. Ya. Nah, maka dari sini petani tidak menghitung biaya produksi yang dikeluarkan. Karena biaya pengadaan racun kimia sintetis baru logonya nih sangat fantastis. Ya. Ribut Nah, untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman. Nah, padahal faktanya hal ini akan berdampak buruk pada kesehatan lingkungan, hewan, manusia, dan menurunnya tingkat kesuburan tanah. Agensi Hayati atau pengembangan Hayati ini menjadi salah satu alternatif dan solusi terbaik. Jadi biasanya agen Hayati atau bakteri dan cendawan yang ada di dalam kandungan itu dijelekin oleh para petani-petani yang sudah terbiasa menggunakan racun kimia sintetis.
racun kimia ini aja sih tidak bisa mampu, apalagi itu bakteri lebih ngaco lagi. Padahal faktanya dengan menggunakan teknologi berbasis mikroorganisme itu jauh lebih efektif di dalam kondisi untuk saat ini ya. Nah, maka dari itu kita di sini perang opini ya. Nah, perang opini. Jadi ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada opini ya, khawatir gagal justru, nah itu dilawannya harus dengan opini lagi ya. Nah, itulah strategi di dalam menyampaikan prospek produk pertanian ya, terutama yang ramah lingkungan. Nah, kemudian keunggulannya lain, agen Hayati ini Hayati ya, solusi ya untuk saat ini dan saya akan datang. Karena sifatnya aman, mudah dikembangkan, adaptif, dan ramah lingkungan untuk melakukan organisme pengembangan tanaman. Ya. Dan budaya. Nah, produk pertanian ketika diaplikasikan berbagai macam residu kimia sintetis berbahaya, itu jelas akan menyebabkan berbagai macam penyakit ya. Ya, penyakit itu adalah penyakit degeneratif, menurutnya fungsi organ tubuh manusia. Yang namanya penyakit degeneratif itu adalah di mana organ itu mengalami kemunduran dalam fungsinya. Nah, silakan Bapak dan Ibu yang merasa ya sudah senior, anggap di tahun 60-70-an atau tahun 70-an saja. Dulu masih anak-anak ya, kemudian nuansa 70-an itu seperti apa? Itu awal revolusi hijau bergulir di Indonesia. Jadi belum ada penggunaan atau baru diawali penggunaan pestisida dan pupuk kimia organik ya. Nah, dari situ silakan evaluasi apakah yang namanya penyakit diabetes. Nah, diabetes itu terjadi karena organ yang namanya pankreas. Pankreas itu adalah salah satu kelenjar yang ada di tengah-tengah lambung yang memiliki fungsi ya menghasilkan insulin. Nah, insulin inilah dari kerja daripada kelenjar pankreasnya akan hasil insulin inilah akan yang merubah glukosa menjadi adenosin trifosfat atau energi ya. Nah, dari situ fungsi daripada kelenjar pankreas ini sulit, maka dari situ kadar gula dalam darah akan meningkat. Itu yang disebut dengan penyakit diabetes. Dari menurunnya atau degeneratif daripada fungsi kelenjar pankreas ini, maka akan berpengaruh yang berat itu adalah ginjal sebagai organisme organ ya yang memfilter mana darah mana urin, sehingga kerja ginjal akan bekerja secara keras dan akhirnya ketika ginjal tidak bisa berfungsi di atas 75%, maka disebutlah gagal ginjal. Harus menggunakan mesin hemodialisis yang memisahkan mana urin mana darah. Nah, ini pun belum beres. Setelah itu apalagi masalahnya dari residu kimia yang dikonsumsi dari produk pertanian ini. Ujung-ujungnya adalah yang paling terasa adalah organ jantung. Nah, jantung ini akan semakin berat untuk memompa ya. Mana tadi dari filter daripada urin dan darah tadi kemudian dipompa oleh jantung semakin berat, maka di situ akan komplikasi kemana. Dari mana itu asalnya? Dari produk pertanian yang mengandung residu kimia sintetis. Sampai sekarang tidak ada lembaga yang berwenang berani untuk mengkampanyekan ini. Yang ada adalah setiap tahun, karena ini bersifatnya jangka panjang, banyak anak-anak ataupun dulu yang namanya penyakit diabetes berusia di atas 40 tahun, sekarang belasan tahun, bahkan bayi baru lahir sudah bisa divonis diabetes. Dari mana? Dari intake asupan yang kita makan. Termasuk ibu menyusui, dalam hamil, dan lain-lain. Nah, maka di sini PT BES memiliki visi dan misi insya Allah sangat mulia. Bagaimana caranya kita mengarah kepada memproduksi produk pangan itu yang betul-betul baik dan menyehatkan. Yang sering kita sebut to'amun toyib. To'amun toyib, insya Allah dalamnya pasti halalan toyiban. Jadi to'amun toyib itu makanan yang baik dan menyehatkan itu ya tadi meminimalisir input berupa pemberian racun kimia sintetis yang berbahan racun kimia sintetis dari pestisida dan pupuk kimia anorganik. Nah, inilah sebuah wacana yang kita bangun ya. Jadi Bapak dan Ibu, PT BES ini punya cita-cita sangat luar biasa ya. Jadi yang namanya keracunan, orang mati di tengah sawah, keracunan itu dianggap hal biasa karena pemainnya ya racun gitu. Setiap orang yang menggunakan racun kimia sintetis meninggal di tengah sawah, keracunan dianggap biasa. Karena ya tadi. Nah, adakah sekarang yang menuntut kepada perusahaan? Tidak ada.
Nah, makanya dibutuhkanlah solusi cerdas di dalam bertani, ya, bagaimana caranya mengendalikan hama dan penyakit tanaman tanpa harus menggunakan racun kimia sintetis. Nah, itu solusinya, ya, tanpa harus menggunakan racun kimia sintetis. Nah, kemudian apalagi aplikasi dari pestisida tersebut menyebabkan matinya musuh alami. Pak, musuh alami itu apa? Nah, jadi kalau kita ya tahu istilah definisi hama, ya, hama itu kan organisme yang memang mengganggu aktivitas dalam budidaya pertanian, perikanan, perkebunan, kemudian peternakan, ya. Nah, di situ organisme tersebut biasanya meninggalkan apa yang disebut dengan kotoran, bekas makanan. Jadi organisme makroskopis yang bisa terlihat. Nah, lawannya adalah musuh alami. Musuh alami itu adalah musuh alami hama. Nah, musuh alami hama ini paling senang apa? Itu tadi itik, ya. Itik ini kalau ketemu dengan keong itu dicerok habis semua. Nah, maka dari itu matinya musuh alami inilah yang menyebabkan kedesiman ekosistem sehingga muncullah hama yang lebih resisten. Jadi dari tahun 70-an sampai sekarang, ya, ternyata hama itu semakin resisten, semakin kebal. Dan faktanya ketika diaplikasikan insektisida, ya, itu yang namanya kutu-kutuan itu tidak mempan. Orang batang cepat sudah tidak mempan. Karena ini tadi, karena sudah terbiasa menggunakan racun kimia sintetis yang menyebabkan resistensi dan terciptanya hama strain baru. Karena segala sesuatunya diawali dari doa. Silakan Bapak dan Ibu yang tinggal di daerah pedesaan, ya, kemudian ada petani yang nenteng sprayer, silakan tanya mau kemana. Kalau saya dulu memang pengalaman, ya, 20 tahun di area pedesaan. Setelah kuliah itu kan saya tanya, Pak mau kemana? Obat hama heula, bahasa Sunda itu, kalau bahasa Sunda gitu kan. Jadi istilah obat hama itu adalah artinya apa? Ya mau ngobatin hama gitu kan. Makanya hamanya montok-montok. Nah, yang diracun adalah tanamannya. Nah, inilah faktanya. Karena semua diawali dari doa, dari ucapan, kalau bisanya malam dunia. Nah, dari situlah yang menyebabkan hama yang sedang kita hadapi, ya, itu adalah hama-hama yang memang dahsyat, yang tidak mempan menggunakan racun-racun yang dahsyat, ya, yang menggunakan kimia sintetis terutama. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau menggunakan teknologi mikroorganisme bisa atau tidak? Insya Allah bisa. Karena ada strateginya tadi yang sudah diketemukan, karena formulasi ini sudah diketemukan dari tahun 2017, ya, oleh Pak Dr. F. Saifuddin, dan dulu beliau sering mendampingi kita dalam Zoom meeting, ya, beliau menyampaikan, ya, alhamdulillah, ya, produk ini sudah mulai familiar, ya, di kalangan para petani. Tapi kita pun harus tahu kunci keberhasilan aplikasi produk ini. Kemudian dampak kerusakan lingkungannya, organisme penyumbur tanah musnah, kesuburan tanah merosot, tanah mengandung residu, dan lain-lain, sampai terjadi ledakan serangan hama yang jauh lebih resisten, ya. Karena tadi penyebabnya adalah penggunaan pestisida kimia sintetis yang diaplikasikan secara tidak bijaksana. Kemudian berikutnya lagi, dampak paparan pestisida terhadap manusia dan lingkungan, ya ini. Makanya kata filsafat Yunani, obatmu adalah makananmu, gitu. Jadi obat itu adalah apa yang kita makan, gitu kan. Nah, kalau makanan yang mengandung berbagai residu, ya sama saja, sama dengan meracuni yang namanya tubuh, gitu kan. Padahal di dalam konsep ilahiyah sudah dihamkan di awal, ya. Yang juru insanu ila ta'am, setiap manusia memperhatikan makanan yang dimakan. Karena penyakit itu datang, ya, sebagian besar dari makanan yang dimakan. Ya, ini sampai berpengaruh terhadap sistem endokrin, ya, kelenjar ataupun hormonal jika penggunaan pestisida dipakai dalam jangka panjang. Kemudian tetap saya akan menyampaikan dari budidaya pertanian ada 13 faktor-faktor penentu keberhasilan dalam budidaya pertanian itu sendiri. Salah satunya penghematan penyakit tanaman. Poin nomor 11 inilah salah satu faktor penentunya, bukan satu-satunya, ya. Maka ini semua kalau disinergikan, insya Allah akan panen melimpah ruah. Benih dan bibit yang digunakannya memang betul-betul unggul, tersedia berwarna lahan itu betul-betul ideal. Sinar matahari juga kita harus tahu, ya, tipe yang disebut dengan tipe tanaman C4, CAM, ya, yang membutuhkan cahaya matahari full. Kemudian teknologi mikroba di dalam tanah yang kita supaya dalam produk pertanian yang kita miliki ada pH tanah ideal,
Nah, pH tanah ini dicek sebelum tanaman ditanam. Jadi jangan sampai tanaman padi, tanaman cabai sudah ditanam, pH baru dicek, bersifat asam, baru tabur dolomit. Bisa mati tanamannya. Ya, karena kepanasan. Karena aplikasi menaikkan nilai pH itu ketika di masa pratanam. Kemudian salinitas kadar garam, ketersediaan air, hati-hati meskipun masih ada hujan, kita ini akan berhadapan dengan musim kering, ya, musim kemarau. Jadi jangan sampai spekulasi tidak ada air, kita memaksakan tanam beberapa petani karena ini sebagai solusi produk pertanian PTB itu salah. Karena air pun itu berbeda lagi, temanya berbeda lagi. Wajib ada untuk setiap komunitas tanaman. Cuman kadarnya ada yang irit air, ada yang memang boros air. Seperti nanam padi, ya itu harus tergenang kan, boros air. Kemudian relative humidity, kelembaban udara, ini adalah kadar air yang ada di udara yang bisa dimanfaatkan teknologinya oleh base pump solaris. Nah ini, meskipun tidak ada air bisa dimanfaatkan ya kelembaban udara. NPK berimbang, hara makrosekunder, hara mikro, dan ZPT ini berhubungan nutrisi, ini pun penting. Kemudian jarak tanam ideal, pengamatan penyakit tanaman, pengendalian gulma, panen pasca panen. Nah ini penting dan wajib diketahui oleh seluruh mitra, harus dihafalkan. Dan biasanya kalau di training daerah tertentu, dari 13 ini minimal 7 hafal saja saya berikan satu produk pertanian PTBS ya, sebagai kuis. Karena untuk dihafalkan, ini harus dihafalkan di dalam kepala. Ternyata produk kita ini bukan satu-satunya penentu keberhasilan. Hanya salah satunya saja. Nah, yang lainnya disupport dari mulai benih dulu. Ya. Ini harus dipahami ya. Sering saya sampaikan, ini sudah didokumentasikan dalam buku Farming Guidebook. Ya, halaman pertama ada. Kemudian berikutnya berbicara tentang Ecoplant Protector juga. Nah, kita pun harus tahu definisi hama. Jadi hama itu adalah organisme yang mengganggu dan menyerang apapun dari sesuatu yang dibudidayakan manusia, sehingga dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang menimbulkan kerugian secara nilai ekonomis. Hama dapat menyerang apapun pada budidaya pertanian, peternakan, dan perikanan. Biasanya hama bersifat makroskopis, ya bisa terlihat organismenya, kemudian bekas kotorannya, bekas yang dimakannya. Ya. Nah ini ada di budidaya pertanian ada, di peternakan ada, di perikanan ada. Nah ini hama semuanya. Mindset petani cerdas ketika melihat hama, di pikirannya bukan berupa racun apa, tapi teknologi apa yang bisa menekan ini semua. Makanya kita di PTBS menyediakan ya solusi untuk menekan hama ini dengan teknologi mikroorganisme yang disebut dengan agen hayat, agen hidup yang bisa mengalihkan ini semua. Nah, jadi mindsetnya kita rubah ketika melihat rumput gulma di kebun atau di lahan padi sawah. Mindset petani konvensional, bagaimana caranya mencari herbisida kan? Selektif gitu kan. Nah, kalau kita tidak. Dan itulah petani cerdas itu berpikir berbeda dengan petani konvensional. Nah, kemudian di sini saya sampaikan juga, serangga itu kalau diceritakan ada 29 ordo. Nah, ini definisinya adalah binatang beruas. Beruas itu jadi setiap serangga ya, itu masuk kategori vertebrata yang tidak bertulang belakang. Itu ada 3 bagian. Bagian kepala, bagian toraks atau dada, dan bagian abdomen atau perut. Nah itu biasanya bertungkai 6 atau punya kaki 3 pasang, ya sebutnya heksapoda. Kemudian kajian tentang kehidupan serangga ini disebut entomologi. Entomologi adalah yang belajar tentang kajian kehidupan serangga. Nah ini serangga ini ada 29 ordo, salah satunya Diptera, kerajaan kecilnya lalat, kumbang, semut, kupu-kupu, dan lengan. Apterigota yang bersayap ada 4, yang tidak bersayap, yang bersayap sebagian besar ada 25 ordo. Ordo ini adalah kerajaan-kerajaan kecil pada genus ya. Nah ini seperti ini. Ada 800.000 spesies insekta yang ditemukan ya, serangga. Odonata, bangsa capung. Ini bangsa capung ada 5.000 spesies ini pun. Bangsa capung ini masuk kategori predator, musuh alami, bukan hama ya kalau capung ya. Kemudian Orthoptera, bangsa belalang. Nah kalau belalang sebagian besar adalah hama ya, yang bisa menyerang dedaunan yang dibudidayakan oleh komunitas pertanian ya, oleh para petani. Lepidoptera ini kupu-kupu dan ngengat. Nah kupu-kupu ini ya meskipun indah sayapnya, tapi di fase dari ulat menetas menjadi larva inilah yang berbahaya, yang bisa menghabiskan semuanya. Kemudian Diptera 120.000 spesies lalat dan kerabatnya. Diptera ini lalat ya, lalat-lalatan.
Banyak penyakit yang disebabkan oleh lalat disebutnya penyakit difteri. Nah ini dari diftera ini. Ada hemiptera, ini kepik-kepikan. Salah satunya adalah walang sangit yang bisa menusuk dan menghisap ya, cairan pada bulir padi yang sedang pengisian mentik susu itu disedot bisa habis semua, kopong semua. Nah, itu namanya ordo hemiptera. Kemudian coleoptera, kumbang, hymenoptera, semut dan lebah. Nah, lebah tidak masuk kategori hama. Diceroptera thrips, nah yang menyebabkan apa namanya virus keriting dan virus gemini pada cabai. Nah ini kalau total ada 29, ini yang kita bahas cuma 8 saja, sebagian besarnya aja. Nah ini kalau dilihat ragam serangga ini ya tadi ya, Allah sudah menciptakan ini semua, itu sudah berpasang-pasang. Mana yang disebut dengan hama, mana yang disebut dengan predator atau musuh alam. Nah sekarang kalau kita menggunakan racun kimia sintetis, ya dulu bahasanya intensifikasi pertanian zamannya Pak Harto dulu disebut panca usaha tani. Yang pertama benih dan bibit unggul, pengolahan tanah sempurna, ya kemudian pemupukan NPK berimbang, pembasmian hama dan pengairan irigasi untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian ketika tahun 70-an. Ya. Nah, kalau istilahnya pembasmian, makanya sekarang mitra PTPS tidak boleh ya mengistilahkan membasmi hama, tidak boleh, sudah tidak digunakan ya, oleh akademisi pertanian. Yang adalah pengendalian hama dan penyakit tanaman. Kalau istilah pembasmian ini ikut kebasmi semua antara mana hama, mana predator atau musuh alami. Karena ikut mati semua. Nah ini salah satunya ragam serangga, ada yang namanya ordo coleoptera. Coleoptera itu adalah ordo kumbang-kumbangan. Ya ini kumbang ini bentuknya seperti ini semua. Ya. Tetap ini kategori serangga yang memiliki 3 ruas ya, arthropoda, kepala, toraks dan abdomen, bagiannya ada 3 ya. Nah ini kalau sudah menyerang, contoh ordo coleoptera, itu fase imagonya serangga dewasa bisa menyerang daun kelapa sawit, daun kurma, daun kelapa ya. Kemudian fase larvanya pun menyerang juga di prakarang. Nah, ini ordo coleoptera ini paling ganas. Bahkan saya mendengar juga ya, juragan sawit di daerah Sumatera ini sampai menyayembarakan siapa saja yang bisa memungut uret ataupun larva dari kumbang tanduk ini ya, berupa uret ya, ada di dalam pohon kelapa sawit yang busuk dan lain-lain, itu dihargakan per kilonya 35.000. Karena itu yang bisa menyebabkan tanaman bisa mati. Kemudian ada belalang. Nah, kategori belalang ini ada orang-orang ya yang suka melubangi lubang-lubang. Ada yang hemiptera ya, kepik-kepikan, ada Diceroptera, thrips, ada diphthera, lalat-lalatan, lalat itu banyak ya. Ada lalat buah, ada lalat penggorok daun. Kalau di bawang itu sebenarnya gerandong, nah, itu lalat yang bisa menggorok daun. Kalau sudah diserang bisa habis semua ya. Kemudian ordo Lepidoptera ini masuk kategori ke dalam tadi, nah ini sundek ya, satunya sundek. Kemudian Slow ini ya. Meeting tambahan aja. Meeting Zoom online. Nah, ini salah satu ya serangan daripada ordo Lepidoptera, kupu-kupu dan ngengat. Nah, ini apa bedanya kupu-kupu dan ngengat? Nah, kalau ngengat seperti ini. Jadi sayapnya tidak seindah kupu-kupu ya. Tapi ini masuk ke dalam ordo Lepidoptera yang mengalami fase metamorfosis sempurna. Fase 4 perubahan bentuk yang tidak semuanya insekta ini mengalami metamorfosis. Ya. Nah, ini bisa dilihat ada yang disebut dengan fase imago serangga dewasa ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan fase bertelur, kemudian fase pupa, pongpong, kemudian fase fase imago, kemudian fase bertelur, fase larva dulu ulat, kemudian fase pupa membungkus diri, kemudian menjadi serangga dewasa lagi. Nah, tanaman kalau sudah diserang seperti ini, ya sudah dipastikan ya, ini bisa gagal panen. Maka jangan sampai terjadi seperti ini. Ya, ini pengerek batang padi ya. Kalau sudah diserang seperti ini sudah telat penanganan. Kemudian di bawahnya sebelah kiri ada yang namanya tanaman yang diserang oleh lalat, orang hijau yang membawa virus tungro. Nah, tungro ini menyebabkan tanaman tidak bisa berbuah dan kerdil.
tidak menghasilkan bunga dan kerdil akhirnya. Gagapan ini hati-hati. Maka ada hubungannya, ada korelasinya antara serangan hama dan penyakit. Karena hama ini biasanya membawa penyakit. Ya, seperti virus tumor ini dibawa oleh orang batang hijau, orang hijau. Nah, kalau ini pengerek batang. Jadi ketika fase bunting tadi tiba-tiba banyak malai yang kosong, itu biasanya digerek batang bawahnya. Ini harus ada penanganan secara instan ketika masa kebuntingan. Kalau penyakit organismenya jelas ya, ada virus, bakteri, fungi, jamur, protozoa ya, nematoda dan lain-lain. Ini lebih mengarah kepada organisme mikroskopis. Tapi kita pun harus mengenal juga ya serangan penyakit ini. Intinya insya Allah bisa dikendalikan oleh Ekopen Protector. Nah kemudian kalau berbicara definisi agen hayati itu dibagi 4 kelompok. Ada agen antagonis. Nah ini agen antagonis ini adalah keberadaannya adalah tidak disukai oleh bakteri dan cendawan patogen. Jadi istilah antagonis ini adalah bakteri dan cendawan yang memang sebagai musuh alami bakteri dan cendawan. Kemudian ada agen entomogen. Inilah agen yang bisa menginfeksi hama. Ya, salah satunya ada dari bakteri Beauparya bassiana, ya, ada ini Bacillus, ya. Kemudian ada lagi jenis Metarhizium, itu adalah bakteri cendawan yang bersifat entomopatogen yang bisa menginfeksi tubuh serangga. Kemudian PGPR, Plant Growth Promotion Bacteria, ini adalah salah satunya Pseudomonas fluorescens yang ada untuk predator dan parasitoid. Ini di luar daripada agen hayati Ekopen Protector, karena ini predator ini adalah organisme berbeda. Salah satunya ada yang disebut dengan ular memangsa tikus, ya, burung hantu sebagai predator. Parasitoid adalah organisme yang memang hidupnya itu memarasit ya di organisme lain, numpang hidup di dalam tubuh organisme lain. Nah ini agen antagonis salah satunya Trichoderma, Gliobladium, Bacillus, ya, Polymixa dan Pseudomonas fluorescens. Nah yang ada di dalam ini adalah Trichoderma, Gliobladium, Pseudomonas fluorescens. Nah ini Bacillus kita tidak memasukkan. Nah kemudian agen entomopatogen ini salah satunya ada Beauparya bassiana, ya. Kalau Bacillus thuringiensis atau BT ini cukup efektif juga, yang memiliki racun yang berbentuk segi 4, ya. Kalau sudah kontak dengan hama, apapun akan mati. Nah, yang kita pilih adalah Beauparya bassiana yang mengandung senyawa bassianin. Agen PGPR ini adalah Pseudomonas yang tidak bisa diracun oleh kimia sintetis dari jenis pestisida, jadi dia bertahan. Nah kalau predator ini, ya, jadi ada burung hantu, ada laba-laba, ada kumang koksi. Kumang koksi ini adalah sahabat petani, ya, yang sedang memakan aphids, ya, dimakan per jam itu bisa beberapa individu yang dimakan oleh kumang koksi ini, ya. Nah kemudian Ekopen Protector. Jadi Ekopen Protector ini alhamdulillah ya secara nutrisi sudah ditemukan oleh Pak Dr. F. Saifuddin dari tahun 2017-an. Kemudian tim konsultan Best Farming menghadap kepada beliau ya membuka ya kerjasama bagaimana caranya untuk mendampingi sarana pertanian di PTBS ini. Kita harus punya penelitian penyakit tanam. Akhirnya formulasi ini diajukanlah oleh perusahaan beliau ya untuk masuk ke PTBS. Nah kemudian Ekopen Protector ini merupakan agen pengendalian penyakit yang berbasis mikroorganisme tanpa menimbulkan resistensi pada hama, tanpa residu dan ramah lingkungan. Kemudian agen hayati ini bekerja secara selektif, ya, hanya menyerang kesasaran organisme mengganggu tanaman saja. Kemudian tidak akan menyerang organisme yang bermanfaat untuk tanaman. Ya. Nah ini kemudian manfaatnya ini di buku Farming Guidebook sudah lengkap, ada ya meningkatkan imunitas tanaman, mencegah serangan hama penyakit tanaman. Jadi intinya aplikasi FPP ini rawatlah tanaman ketika sedang sehat. Jadi tingkat serangan sudah di atas 50-60%, kita sudah tidak efektif lagi menggunakan produk ini. Ataupun produk pestisida lainnya itu tidak efektif, karena antara kerusakan jaringan dengan recovery perbaikan sel jauh lebih cepat rusaknya jaringan. Maka di sini kita tidak lagi mengarahkan kalau tanaman sudah rusak di atas 60% menggunakan produk ini. Ya karena percuma saja ya, buang-buang uang saja. Maka rawatlah tanaman dimulai dari perendaman benih, 10 hari, 25, 45 itu fase preventif pencegahan. Kemudian fase kuratif. Nah ini fase kuratif ini jangan sampai telat penanganan, yaitu fase pengendalian hama dan penyakit tanaman dengan dosis ditingkatkan, interval didekatkan. 3 saset EPP dalam 14 liter air, ya diaplikasikan 3 hari sekali. Kemudian kalau dari segi apa lagi? Ini kandungannya ya, kalau dilihat dari biokajum seperti apa? Seperti ini kalau lihat dari
mikroskop ya. Kemudian ada lagi trichoderma seperti ini. Nah, trichoderma ini jenis daripada trichoderma ini ada 3, Harzianum, Viridae, dan Coniny. Ya, jadi kalau di total kandungan daripada agen hayati Ecoplan Protector ini semuanya ada 8 ya. Kalau saya ada 8, kalau saya itu ada 8. Nah ini. Yang pertama Gliocladium, yang kedua Trichoderma, ada 3 jenis. Ya. Trichoderma ada 3 jenis, ada Harzianum, Coniny, dan Viridae. Kemudian Streptomyces 5, Pseudomonas ada 7, satu lagi Metarhizium. Ya, Metarhizium sudah diaktifkan di produk yang terbaru ini ya. Tujuannya untuk memperkuat Beauparia bassiana untuk menginfeksi tubuh hama yang mengandung lapisan lilin dan lain-lain. Itu kalau kontak dengan Metarhizium dan Beauparia bassiana akan dipastikan mati. Disebutnya knockdown. Nah, kalau pestisida di bawah 1 jam mati. Nah, kalau ini meskipun lambat tapi ujungnya mati juga ya. Nah, kemudian cara aplikasinya cukup mudah ya. Di sini rekomendasi daripada produsen ya, 1 saset Ecoplan Protector dilarutkan dalam 100 ml air, kocok hingga homogen, masukkan dan tuangkan ke dalam tangki ya, disaring dulu, kemudian kocok secara homogen lagi, aplikasikan yang fotosintesis boleh jam 6 atau maksimal jam 9 atau jam 10, sore hari setelah jam 16 boleh diaplikasikan. Ini dosis preventif pencegahan. Karena dosis preventif pencegahan itu berbeda ya dengan kuratif. Kalau kuratif dosisnya ditinggikan ya. Kalau preventif cukup 1 saset saja. Nah, karena di kita ada SOP based farming, maka aplikasi EPP ini sudah kombinasi dengan fotosintesa. Ya, nanti ke depannya saya sampaikan slide-nya. Nah, intinya sebelum aplikasi langsung ke tanaman atau ke tanah dan lain-lain, tetap yang nomor 1 adalah pengaplikasian produk EPP ini untuk treatment perendaman benih. Kalau untuk di padi, 18 jam rendam air biasa, 6 jam menggunakan larutan EPP, 24 jam penirisan, kemudian ditabur 1 kg benih untuk 20 meter persegi. Ya. Yang untuk umbi-umbian itu maksimal 2 jam, kalau kentang setengah jam saja cukup, karena kulitnya tipis ya. Kemudian masuk ke materi umbi-umbian ya, umbi lapis, bawang merah dan bawang putih itu tidak boleh ada perendaman. Kemudian tanaman leguminosa kacang-kacangan itu maksimal 15 menit. Hati-hati, kacang kedelai, kacang panjang, kacang tanah itu maksimal 15 menit saya menggunakan EPP. Dosisnya seperti apa? 1 saset dalam 14 liter air. Maka kalau kita mengkonversi dibagi 10, 1 gram setara dengan 1,4 liter saja. Ya, itu disesuaikan dengan kebutuhan jumlah ataupun volume daripada benih yang digunakan. Ya, ini cara aplikasinya simpel ya. Tapi yang saya arahkan adalah langsung ke SOP based farming. Karena SOP based farming ini ya intinya kita mengkombinasikan antara FPP dan fotosintesa serta BSR ya. Ini bisa dilihat. Jadi di masa pratanam ini pengaplikasiannya diawali mulai dari kritik pembersihan lahan dari yang namanya herbisida berbahan glifosat yang sistemik ya. Cari yang ramah lingkungan saja, mau pakai manual atau biolabur ketika kita menyiapkan lahan. Kemudian pembajakan lahan, nah lahan ini harus diolah, harus dibuka, dibuka aerasinya ya. Seperti dalam konsep ilahiyah, summa sakola ardo sako, artinya bumi itu dibelah, artinya harus diolah supaya ada pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen. Kemudian sampai itu setelah disingkal, dibajak, penaburan material organik kalau ada silahkan, kalau tidak ada masalah. Ini SOP based farming, penaburan dolomit, kalsium magnesium karbonat ya, itu adanya di setelah penaburan dolomit, penaburan pupuk kandang, kemudian H-5 aplikasi EPP agen hayati sebelum siap tanam 1 box per hektar. Ya, 1 box dilarutkan dalam 1 liter air boleh diambil 100 ml untuk tangki 14 liter air. Prinsipnya 1 box untuk 10 tangki saja, 14 liter air ya. Kemudian pembuatan bedengan atau sawah sampai siap tanam, H-3 aplikasi eco farming, silakan pilih mau premium, mau original maupun mau fotosintesa, boleh dibatasi hanya 2 saset atau 2 tub saja. Kalau hasil tanam penanaman. Begitu pula SOP untuk bawang merah ini ya. Jadi di sini ada SOP khusus untuk komoditas tanaman yang kita kelompokkan yang berumur di bawah 60 hari. Ya.
ada bawang merah, karena bawang merah yang dari umbi itu biasanya 60 hari, meskipun ada yang juga yang 75 hari ya. Ada kangkung, ada bayam, ada timun, dan lain-lain. Itu adalah pengelompokan tanaman, ya, baik itu hortikultura dan tanaman pangan ya, yang di bawah 60 hari pun ada. Nah, ini cara aplikasinya, satu box EPP di H-5 hari di masa pratanam. Kemudian 2 hari berikutnya 2 tub eco farming per hektar, ya. Nah, jadi cara pembuatan larutannya rata-rata sama ya, dibuat 1 liter per larut saja. Kemudian dibagi menjadi 10 tangki, jadi per hektar itu dibuat 10 tangki saja. Kemudian masa perawatan tanaman, aplikasi 1 box EPP dan fase fotosintesa, kurna tumbuh 10 HST. Ya, kurna tumbuh 10 HST, nah itu caranya 1 box EPP ya dilarutkan dalam 1 liter air, 4 saset fotosintesa dilarutkan dalam 1 liter air. Kemudian masing-masing kita ambil 100 ml larutan EPP, 100 ml larutan fotosintesa, masuk ke dalam tangki 14 liter air untuk 1000 meter persegi. Ya. Nah, kemudian karena ini untuk lebih cenderung kepada SOP bawang merah, maka 10, 20, 30, 40, 50 di 10 hari berikutnya kita gunakan hanya 1 box EPP dan 2 saset fotosintesa saja untuk 1 hektar. Nah, maka di sini cara pengaplikasinya ada pendampingan BSR ya, 721 dan 33 ST untuk diaplikasikan pada komoditas bawang merah tadi ya. 1 saset BSR bisa dilarutkan 15 sampai 28 liter air. Kalau saya biasanya lebih menggunakan 15 liter air saja supaya hasilnya lebih cepat ya. Kemudian dibutuhkan untuk luasan 1 hektar. Nah, ini di buku Farming Guidebook ya, halaman 30. Seperti ini ya. Kemudian yang umum yang kita gunakan adalah ini SOP untuk komoditas tanaman pangan, palawija, hortikultura ya. Baik itu padi, jagung, kubis, cabai, melon, semangka, dan lain, ini menggunakan SOP ini. Nah, jadi caranya tetap sama, H-5 hari 1 box EPP per hektar, 2 hari berikutnya 2 tub eco farming per hektar, kemudian aplikasi EPP dan fotosintesa, 10 AST, 1 box EPP dan 4 saset fotosintesa. Aplikasi EPP dan fotosintesa ini di 2 AST sama juga pengulangan ya. Jadi 1 liter pelarut untuk EPP, 1 liter pelarut untuk fotosintesa dimasukkan ke liter pelarut tadi, ambil 100 mili, kemudian masukkan dalam tangki 14 liter air, semprotkan ya, untuk 1000 meter persegi. Kemudian dari sini ya. Kemudian selanjutnya di sini ada aplikasi BSR ya. Nah, BSR ini wajib diaplikasikan ya, tetap di 7, 21 dan 33 atau 4